Ya kalau dulu awal-awal praktek tuh gue kayak mengharuskan diri gue harus ngebantu ini orang, gue harus tahu solusinya, gue harus tahu semuanya, gue nggak bisa mengecewakan nih orang dan itu yang melelahkan lo sebenarnya. Tapi kalau misalnya sekarang gue mengetahui limitation gue, ada masalah-masalah yang memang sebenarnya nggak bisa lo pecahkan sekarang. Tetapi paling tidak lo ngebantu orang ini untuk bisa bagaimana dia bereaksi dengan lebih sehat secara, mental gitu. Gue tuh passionate untuk bisa at least punya guna sedikit lah gitu. Makanya gue nggak pernah menyesali atau menutupi bahwa gue pernah depresi, gue pernah, anxiety, panic attack dan segala macamnya. Karena gue yakin ketika gue sudah melewati ini semua, ada klien-klien atau pasien-pasien gue yang emang membutuhkan pertolongan gue dan memang selama gue praktek itu mereka lebih relate karena gue pernah ngalamin gitu. Ada hal-hal yang mereka rasain, tapi kalau lo belum pernah ngalamin sendiri, definisi lo itu ya textbook aja. Tetapi sebetulnya kalau gue tuh kan gue bisa lebih ngerasa gitu ya. Nah jadi itu ngebantu gue banget dalam berpraktek nih sekarang dan menangani orang dengan kondisi yang udah pernah gue alamin. Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Lagi-lagi mau bahas healing anthem, kali ini bersama seorang psikolog klinis. Langsung aja aku perkenalkan Renita Purwita. Yeay! Halo. Hai Iren. Hai Anda. Dengar-dengar Anda sibuk banget ya, waktunya tuh susah banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk apa aja sih Ren sekarang? Sibuk praktek. Di? Sibuk edukasi, prakteknya tuh masih di Eka Hospital BSD, kan dari awal, kemudian sekarang di Radat Konsultan, kemudian ada juga beberapa project kayak salah satunya di KPK. Wow, banyak yang butuh ini ya, kesehatan mental di situ. Ya kita kan semua manusia ya Nda. Jadi Iren ini tuh juga saudara aku ya, dia itu kawin sama om aku. Cuma memang ya tahu kan keluarga zaman dulu tuh anaknya banyak gitu ya. Jadi jaraknya nenekku sama kakekku yang mertuanya dia itu tuh jauh banget gitu. Jadi ya dia tanteku masih muda gini. Yes. Kayak Benjamin Button ya kan. Curious Case of Benjamin Button. Ren, dari kapan mulai praktek sebagai psikolog klinis? Sebetulnya mulai prakteknya tuh dari 2010, tetapi gue tuh lulus tuh dari 2008 tuh udah profesi. Oke. Cuman pada saat itu kan lo tahu kan, lo juga datang kayak kawinan gue ya 2008 ya kan. Nah terus udah gitu langsung punya anak tuh, jadinya gue menunda praktek dulu sampai anak gue setahun karena 2009 itu si kakak lahiran tuh anak gue pertama. Lalu baru 2010 gue mulai praktek di Eka Hospital BSD. Ih lama juga ya udah praktek di Eka Hospital ya, udah 14 tahun tuh 14 berarti. tahun. Gokil. Gimana Ren rasanya sebagai seorang psikolog ketemu sama banyak pasien yang macem-macem banget kan? Variasinya gimana nih yang datang ke lo Ren? Masalahnya dari apa sampai apa? Waduh. Kalau boleh dikasih glimpse-nya gitu. Oke. Sebenarnya banyak ya karena kan masalah mental itu kan sangat-sangat bervariasi gitu ya. Benar. Sebetulnya yang paling banyak itu adalah masalah anxiety sih. Anxiety. Tapi karena gue di rumah sakit itu tidak menutup kemungkinan masalah-masalah yang lebih berat ya, yang intensitas tinggi nih kayak misalnya skizofrenia, bipolar gitu ya, depression. Nah gue juga nanganinnya tuh banyak tuh di situ. Sampai akhirnya ketemu jenis penyakitnya tuh diagnosanya berapa lapis tuh? Ada yang sebenarnya referral dari psikiater. Nah itu biasanya udah ada diagnosanya. Jadi gue udah tinggal psikoterapinya gitu kan. Tapi kalau misalnya emang dari awal itu ke gue ya tergantung kondisinya pasien ini sendiri gitu ya. Ada yang memang dari observasi aja, dari misalnya tes-tes psikologi aja udah mulai kelihatan nih kecenderungannya kemana nih. Karena kan kita kalau ngasih diagnosa kan juga harus hati-hati ya. Tapi ada juga tuh beberapa kali pertemuan kayak 2 atau 3 kali baru ketemu nih, oke yakin berarti diagnosanya seperti ini gitu. Oke, jadi memang tergantung situasi si pasiennya ya. Iya. Lo sendiri tuh datang ke psikolog gak sih?
To be honest. Mohon maaf nih, gue juga kan manusia ya. Oke. Enaknya psikolog itu artinya kita punya kolega kan. Ya. Ya, nah psikolog gue itu kolega gue sendiri gitu. Dan kita tuh sama-sama ngambil S2-nya tuh kan bareng seangkatan Jurusan? gitu. Profesi psikologi Oh klinis iya. dewasa. Oh itu setelah S2 ya? Profesi psikologi klinis. Oh lulus S1 psikolog nih. Terus Lulus habis S1, nah ini bedanya ya. Kalau Hmm. misalnya ada di tahun tertentu sebelum gue nih angkatannya S1 tuh udah langsung psikolog. Oke. Tapi itu umum gitu ya. Nah terus udah gitu kalau yang zaman gue itu S1-nya tuh 4 tahun ya, Bachelor of Psychology. Kemudian yang mau ke profesi itu ngambil S2. Nah S2-nya itu nanti ada mayor sama minor gitu. Nah kebetulan gue ngambil klinis dewasa nih gitu. Itu minor? Mayor dong? Mayor, gitu. Oke, kenapa lo pilih klinis dewasa? Kenapa gak klinis anak-anak? Karena gue tahu diri ya, gue kayaknya nggak terlalu punya kesabaran yang tebal gitu ya. Karena kan nanganin anak nih gini, nanganin anak itu kan kita mesti sangat hati-hati. Yes. Ya terus udah gitu anak-anak kan juga bereaksi dengan emosi gitu ya. Pada saat itu mungkin gue merasa gue kurang mampu untuk bisa relate gitu ya sama anak-anak pada saat itu kan, karena kan gue juga belum punya anak sendiri. Jadi gue punya kekhawatiran, ketakutan itu gitu. Jadi memang gue ketertarikannya ke klinis dewasa gitu. Orang-orang yang memang udah bisa lebih gampang di-approach gitu ya. Terus udah gitu bisa komunikasi. Sementara kalau anak-anak itu kan cara komunikasinya beda-beda ya. Ada yang mungkin lewat art-nya, kemudian ada juga yang susah gitu loh untuk menurut gue ya. Mungkin psikolog klinis anak di luar sana enggak gampangan anak-anak gitu kan ya. Buat gue tuh gue lebih relate ke klinis dewasa sebenarnya. Orang dianggap udah dewasa itu umur berapa sih sebenarnya? Karena yang sempat gue pelajarin itu dari sampai umur 28 tahun tuh masih anak. Masih bisa dibilang anak, dan kalau orang tua mau minta maaf sama anaknya sebelum umur 28 itu masih lebih mudah untuk diterima sama anaknya dibandingin setelah 28. Sebenarnya kan itu tergantung sama referensi ya. Kalau misalnya yang biasanya secara umum gitu ya. Kan kalau data itu kan kita juga harus lihat ya referensinya tuh dari WHO atau dari mana gitu ya. Nah kalau misalnya gue sih personally ngelihat orang udah dewasa tuh di atas 21 tahun gitu. Oh di atas 21 itu udah dewasa ya. Oke. Lo sendiri ngerasa ada perubahan gak sih di lo? Dari lo tuh mungkin remaja sampai di atas 21 tahun gitu. Banyak banget. Lo menelusuri gak? Maksud gue kayak switch-nya gitu. Kayak misalnya sebelum 21 tuh I'm a happy girl gitu. I was a happy girl, kayak fun, ceria banget. Tapi setelah di atas 22 tuh udah mulai overthinking gitu. Jadi udah mulai symptoms mental illness tuh udah mulai tumbuh semenjak, kalau gue jujur ya, semenjak gue lulus kuliah. Dan gue kan pelajarin diri sendiri tuh gila-gilaan banget. Gue nggak terlalu peduli sama gosip di luar gitu. Gue lebih fokus ke apa sih yang gue rasain, kenapa sih gue begini, pertanyaan-pertanyaan ke diri gue tuh. Karena menurut gue itu tricky dan kadang lo nggak bisa langsung tahu gitu. Lo butuh tahap, level, layer baru akhirnya oh ini tuh penyebabnya gitu. Jadi gue sempet bukan self diagnose ya, sempet nelusurin lah ya, nelusurin segala macam, inget-inget trace back gitu. Mungkin karena gue itu pertemanan gue dulu lingkungan akademis kan. Jadi dari SD, SMP, SMA, lingkungan gue tuh teman-teman deket tuh dari lingkungan akademis sampai gue kuliah. Di luar akademis termasuk kerja gitu ya, itu teman-teman main aja gitu. Bukan yang bener-bener temen kayak true friends gitu loh. Kebetulan untuk gue kerja itu temen seangkatan gue tuh pada cabutnya cepet, yang siaran-siaran itu. Jadi ketemu sama junior tuh lama banget, sampai akhirnya ya udah berteman sama mereka. Cuma nggak lama kan gue udah next level lah, kayak gue udah jadi ibu, gue udah berumah tangga segala macam gitu. Jadi kayaknya emang lingkungan akademis dan aktivitasnya kan, belajar tuh learning process. Ketika lo cuma siaran doang nggak cukup ternyata buat gue. Jadi tuh gue kayak ada missing link gitu loh. Termasuk lingkungan pertemanan juga akhirnya hilang. Karena kan biasanya kita ngobrol lucu-lucuan, tapi kan ada diskusinya lah, ada istilah-istilah vocabulary dari kelas yang kita bawa.
Itu tuh membuat gue semangat ternyata. Ternyata ya. Kalau lo gimana? Kalau buat gue ya tadi lo udah ngomong ya bahwa it's a learning process gitu dan setiap orang itu berproses itu kan beda-beda ya. Kalau gue tuh termasuk late bloomers gitu. Jadi mungkin di saat lo lulus kuliah itu lo udah bisa mulai berproses mengenal diri sendiri sementara mungkin gue masih struggling Oke. gitu loh. Karena justru gue itu orangnya sangat-sangat pemalu, believe it or not. Enggak sih gue Enggak kayak kan lo gak believe karena lo ketemu gue tuh udah tua. pemalunya kayak apa sih? Iya, tanya deh sama nyokap bokap gue deh sebenarnya mereka kan yang tahu gue dari bayi gitu ya. Gue Oke. sangat-sangat introvert, pemalunya tuh parah. Itu bener-bener yang gue tuh kalau ketemu orang tuh mendingan nunduk gitu karena gue nggak bisa kayak say hi gitu tuh Lo nggak tahu nggak bisa. kenapa lo kayak gitu? Karena introvert itu aja. Iya, sebenarnya satu gue tuh punya gen introvert dari bokap gue gitu ya. Gue lebih suka menyendiri gitu ya kan. Maksudnya bukannya gue nggak bisa Sosialisasi. connect gitu ya sama orang. Gue butuh koneksi tapi gue sangat-sangat nyaman gitu loh untuk sendiri gitu ya. Terus udah gitu sebenarnya mungkin gue mengalami hal-hal yang membuat gue itu jadi punya rasa apa ya namanya intense shyness gitu loh, malah ekstrim ya Oke. gitu. Berubahnya gimana ceritanya? Nah perubahan itu justru karena gue late bloomers itu gue merasanya berubah itu mulai ini udah jauh banget nih ketika gue umur 35 kali ya. Wow, which is itu berapa tahun yang lalu ya? Baru tunggu ya 9 tahun yang lalu gue 44 ya sekarang ya. 9 tahun yang lalu lo baru berubah jadi Iren yang pemberani. Iya, maksudnya gini. Berarti yang gue kenal lo tuh udah Iren yang pemberani tuh ya? Iyalah, maksud gue Oke. gini. Pemberani itu maksudnya adalah gue merasa lebih nyaman sama diri gue sendiri. Ya, gue belajar apa sih yang bikin gue itu meragukan diri sendiri karena gue tuh bukan nggak pede lagi ndak, tapi minder gitu ya. Gila, yang minder aja kayak gini apalagi yang karena Ren kalau lo ngaca ya lo pasti bisa lihat juga lo itu good looking ya kan, rambut lo panjang bagus, terus badan lo juga tinggi, ramping, iya termasuk ramping lah ya kan. Ya, percaya Apalagi nggak lo tuh masih gue muda. bisa setuju sama pernyataan lo yang barusan itu ya baru-baru aja. Oh, apa sih yang lo lihat lo Karena dulu kayak gimana? Nggak tahu ya, maksudnya bukannya nggak tahu, gue tahu sih sebenarnya gitu ya. Cerita sih, ceritalah. Gue tahu sebenarnya ya salah satunya itu kan sebenarnya dampak pola asuh ya. Oke. Tapi gue disclaimer dulu ya di sini kita kalau ngomongin pola asuh tuh bukan nyalahin orang tua, bukan memojokkan, mengkambing hitamkan, nggak ada di sini. Tapi kayak gitu. For you to be able to really know yourself, kita harus berani untuk menghadapi kenyataannya seperti ini, inilah yang membentuk gue gitu ya. Kita harus belajar sampai ke akar ya. Exactly. Gitu. Dan gue baru ngeh itu ya umur 30-an lah, 35 itulah. Itu kan gak gampang ya untuk berubah dari yang A banget sampai ke Z banget gitu, dari yang pemalu banget sampai yang sekarang gue ngeliat lo kayak berani banget, be yourself aja gitu, kayak nggak takut orang mau ngomong apa. Nah itu gimana sih prosesnya? Apa yang lo lakukan? Oke, jadi dari awal itu gue tahu sebenarnya, gue tahu kalau gue itu orangnya sangat-sangat minder. Dan pada waktu gue S1 itu ya, jadi mungkin umur 20-an gitu ya, gue merasa oke, kalau gue mau ngebenahin diri sendiri, gue harus ngebenahin keminderan gue dulu nih. Karena itu yang paling ganggu ya. Jadi itu yang paling bisa challenging lah, the most challenging thing in me adalah untuk bisa nge-break si mindernya ini gitu kan. Did you make list kayak the reason why you were so Enggak shy? sih, gue cuman kayak ada apa namanya itu ya, insight. Ada kesadaran aja dulu, nah itu dulu ya kan. Nah jadi awalnya itu gue tuh percaya atau gak percaya gue belajar senyum nggak. Wah itu sih senyum tuh kayak the simplest way. For you. You're an extrovert, like apa namanya, you are comfortable meeting new people and then being friendly all the time gitu ya. Kalau misalnya untuk orang introvert yang minder, bukan berarti orang introvert itu Semuanya semua minder. enggak ya, tapi udah gue introvert, gue minder,
dan gue tuh punya self perception yang negatif dan segala macam deh, you name it deh. Nah, jadinya gue belajar untuk senyum dulu nih, dan itu overthinking-nya lo pasti gak bisa relate, Sinda, gue tahu ya kan. Tapi ini gue ceritain karena banyak orang di luar sana yang nonton channel lo pasti bisa relate gitu loh. Oh Maksudnya gitu ya? gue mau senyum aja, itu tuh yang di otak gue itu, mampus lo senyum tapi lo gak disenyumin balik, lo malu banget gak sih lo, gitu. Ih, gue gak bisa. Gue aja jangankan senyum, gue udah manggil orang, gue pikir tuh temen gue, ternyata bukan aja, gue sering. Oh my Kayak misalnya Rani, hah siapa ya? Maaf. Sering banget, Iya, itu. sampai akhirnya tuh gue tahan impulsif gue. Waktu kemarin ke Joyland tuh Iya. ada orang mirip banget temen gue, mau gue tegur, tunggu Denda, kayaknya lo gak harus tegur deh, lo make sure dulu dari deket deh. Gitu. Iya, that's an easy thing for you to do. For me it was really really difficult. Gitu Oke. loh ya. Akhirnya sampai bisa tuh gimana, Ren? Kalau jadi teorinya which itu bener ya karena gue udah ngelakuin gitu. Teorinya kalau lo tahu bahwa lo melakukan sesuatu yang membuat diri lo itu ngerasa terbatas gitu ya. Kayak waktu itu kan keminderan gue nih, gue ngerasa terbatas. Gue jadi malu sama orang, gue mungkin gak ngambil chances yang mungkin bisa jadi opportunity buat kehidupan gue dan lain sebagainya karena gue gak percaya sama diri gue sendiri. Nah, jadi gue melakukan kayak misalnya mulai dari senyum itu, walaupun si otak ini kayak, ih lo malu banget sih, lo so kenal so deket banget sih gitu kan. Tapi besoknya gue lakuin lagi, besoknya gue lakuin lagi, besoknya gue senyum lagi sampai pada tahap gue terbiasa. Ya, jadi mulai itu orang reaksinya gimana, gue jadi udah nggak peduli lagi. Yang penting gue senyum gitu dan gue berani untuk misalnya say hi gitu ya karena gue struggling banget kan dulu gitu. Berarti itu kayak sambil belajar unconditional love kali ya? Ya kan, jadi lo smile juga unconditionally gitu, terserah lo senyum balik atau enggak, yang penting niat gue bagus. Setelah lo udah berubah jadi mudah senyum tuh kan, udah senyum kan, ketawa ngakak, how do you feel? Rasanya gimana? Nyaman ya, yang pertama you're feeling comfortable and you're not afraid to be judged, terutama itu. Ya, orang-orang yang menurut gue itu takut dijudge sama orang lain itu mainly karena mereka ngejudge dirinya sendiri. Emang itu kan gue dulu begitu. Kan, I found it the fear of judgment tuh like late November tahun lalu. Enggak sih, awal November tahun lalu. Jadi bayangin udah 38, udah hampir 38 tahun, 37 sih pada waktu itu. Gitu gak mau banget kan. 37 gue baru sadar kalau gila ya, gue baru berani nih bilang fear of judgment. Kalau dirasa mah udah sering dirasa, cuma kan untuk berani kayak spoken word itu beda cerita kan. Betul. Gue state itu, terus akhirnya gue memberanikan diri, gue cerita di podcast gue punya fear of judgment gitu. Dan ternyata belum tentu kok orang yang gue takutin bakal ngejudge gue tuh ngejudge sebenarnya, karena yang sebenarnya ngejudge tuh diri gue sendiri. Dan wah gila, ketika udah nemu itu pun butuh proses untuk sampai akhirnya bener-bener ngelepas rasa takutnya. Ya, proses itu sebenarnya karena kita sudah terbiasa. Lo nggak tahu dari kapan lo udah ngejudge diri lo sendiri dan apa yang membuat lo itu bisa ngejudge diri lo sendiri. Tapi karena sudah terbiasa, walaupun itu buruk buat lo, ya lo akan ngejalanin secara otomatis. Iya, kemungkinan besar sih dari persepsi orang juga ya, pendapat-pendapat orang yang nempel pas gue masih kecil. Itu salah satunya juga. Terus ya dulu zaman sekolah ada yang mau gencet gue kan bingung ya, apaan sih orang gue lucu begini kenapa gue mau digencet. Lo mau gencet gue nyakitin lo, tahu nama lo aja kagak kakak, kamu mau gencet aku gitu. Iya, itu salah bingung satunya. kan, kenapa kok orang ternyata ada yang sebel sama gue, kan tuh gencet artinya dia sebel dong. Gue aja gak kenal lo, gue bingung banget sih sama konsep kehidupannya kayak gitu. Iya, dan itu sebenarnya sesuatu yang kita tidak mengerti tetapi kita rekam kan perasaannya gitu ya. Kok ada sih, padahal gue juga gak kenal sama dia, kenapa dia bisa sebel sama gue ya gitu. Gue aja gak punya perasaan apa-apa sama kakak kelas ini kan gitu ya. Nah, tetapi kan itu sesuatu yang kita gak bisa jawab pada saat itu. Mungkin aja karena kita juga belum develop ya pengertian atau logika akal sehat yang mumpuni gitu loh. Jadinya kan, jadi kita bereaksi aja gitu. Nah, reaksi itulah yang kita gunakan, kita rekam sehingga kita jadi kebiasaan seperti itu. Jadi karakter akhirnya. Oke, nah ngomongin tentang fear nih,
menurut lo fear itu tuh penting gak sih? Perlu gak sih orang tuh punya fear? Karena dulu gue pikir perlu lah untuk kayak ngejagain kita biar kita tuh tahu ada batasnya. Cuma udah di umur segini gue ngerasa gue kayak udah gak butuh deh. Gue udah gak butuh karena gue lagi mau manifestasi nih, ya kan. Ya. Kalau gue fokus ke fear-nya, lo gak bakal jadi apa-apa. Lo kayak nginjek gas rem Ya. gitu. Tapi kalau lo kesampingin dulu, emang itu ada, lo tahu itu ada, acknowledge. Tapi bukan berarti lo ikutin gitu. Lo tetap kesini instead gitu. Setiap manusia itu pasti punya rasa takut, makanya di salah satu film tuh ya kan salah satu rasa, emosi ya. Emosi yang semua manusia punya itu salah satunya takut. Jadi lo nggak bisa menghilangkan itu sebenarnya. Nah, kayak tadi ya lo kan ngomong gas rem ya gitu. Bayangin mobil tuh nggak punya rem, mau nggak lo nyetir mobil itu? Udah pasti nggak mau dong. Gila aja kalau misalnya gue harus berhenti tiba-tiba gimana dong kan gitu, nggak ada remnya. nggak laku itu mobil. Ya nggak? Langsung di ini aja apa namanya matiin starternya tuh. Iya, tapi kan itu beresiko tinggi kan gitu ya. Nah, jadi manusia juga kayak begitu. Sebetulnya kita butuh rasa takut. Ya. Kenapa rasa takut itu dibutuhkan? Karena dari rasa takut yang sehat itu muncul motivasi sebenarnya. Kenapa lo makan setiap hari? Karena lo takut sakit. Kenapa lo minum? Karena gue takut dehidrasi misalnya gitu ya. Kenapa lo minum vitamin? Kenapa lo olahraga? Karena ada rasa ketakutan. Ya gue takut badan gue gak sehat. Gue takut ini, gue takut itu. Which itu adalah bagus ya, healthy. Tetapi yang kadang-kadang orang juga gak bisa ngebedain adalah sesuatu yang baik buat lo, kalau porsinya kebanyakan, itu akan merugikan lo. Apapun itu, walaupun baik ya. Kayak misalnya contohnya makanan deh. You pick your favorite food deh. Lo pikir lo itu baik gitu ya. Even makanan yang sehat. Tetapi kalau porsinya terlalu banyak, jadi gassy juga perut. Kayak misalnya kebanyakan buah. Pernah gue kayak gitu. Iya kan? Ini bagus. Kok gue mulus terus nih. Iya gitu. kan? Nah sama. Mental health juga seperti itu. Jadi sebenarnya yang kita perlu perhatikan adalah porsinya nih. Apakah udah kelebihan di dalam diri kita sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya lo mau menghilangkan, artinya sebetulnya definisinya bukan dihilangkan. Karena lo tidak akan bisa menghilangkan rasa takut. Rasa takut itu melindungi lo dari challenge atau mungkin ancaman gitu ya, threat gitu. Dan itu kita perlukan untuk bisa melindungi diri gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita udah dikontrol, udah di drive sama rasa takut, lo juga gak akan kemana-mana ya. Ibaratnya kalau misalnya mobil diinjek remnya mulu, lo kan masih jalan. Kalau gue soalnya akhirnya gue sadar sampai detik ini pun masih ada. Kayak mungkin takut dijudge, tapi volumenya tuh udah kecil banget. Gue bisa bilang gitu ya. Karena gue ngerasain gila enak banget ya kalau gue turn down the volume of that fear gitu, dan gue gedein volume love-nya gitu. Karena yang gue pelajarin, gue sempet dapet informasi kalau love sama fear itu dalam satu string yang sama sebenarnya. Cuma love itu high vibration, kalau fear tuh low vibration. Pendapat lo gimana? Gini ya, rasa cinta itu buat gue ya. Ini kan gue gak tahu teori yang lain ya. Buat gue itu sebetulnya nggak satu string sih gitu ya buat gue ya. Jadi rasa cinta itu bisa kita sama-sama dalam klaster emosi, tapi dia tuh sebetulnya sama gitu loh. Jadi kayak bulat aja gitu di situ ya, ada di situ buat gue itu. Nah, jadi ketika lo mencintai seseorang itu ya yang lo rasakan itu ya positif ya. Ya tadi ya vibration high vibration gitu. Nah, menurut gue kalau misalnya emang ketakutan itu bisa jadi low vibration atau negative energy lah ya. Itu kalau misalnya kebanyakan sebenarnya. Iya. Ini gue dapat kayak perspektif baru sih. Karena mungkin string itu juga bisa ditekuk kan. Jadi lingkar. Iya. Cocok lagi. Iya. Nah, selanjutnya nih, arti healing buat lo tuh apa sih? Pertanyaan lo simple tapi susah dijawab ya. Susah ya? Masa sih? Tapi setahu gue sih emang orang tuh macam-macam definisinya, dan gue nggak masalah karena memang menurut gue tiap orang kan journey-nya beda-beda. They hold their own truth.
Jadi nggak ada tuh yang bisa bilang, "Ah lo bohong, lo ngerasain kayak gitu," nggak bisa. Karena lo udah masuk ke truth-nya dia gitu. Terus tuh jadi menurut gue variatif banget. Yes, jadi kalau misal lo tanya sekarang tentang healing, gue itu tidak melihat healing itu untuk kayak apa, kegiatan gue sehari-hari sekarang gitu ya. Karena sekarang itu gue lebih mature, gue lebih mungkin bijaksana dalam pengambilan keputusan, gue lebih bijaksana dalam bereaksi gitu ya. Jadi kalau lo ngomongin healing, it takes me back apa ya, to where I was apa ya, in the condition of depressed. Kapan tuh? Mungkin 22, 23 Umur 22, 23. gue mengalami depresi, anxiety, OCD pula, ya kan. Terus udah gitu panic attack. Jadi lo Wow. kebayang gak sih kalau klinis Iya, lu udah jadi dengan psikolog tuh ya, udah praktek? Belum kan? belum. Tapi Itu lo kan sendiri, nah masih sekolah. pelajaran-pelajaran di kelas gitu, di kampus, itu sesuai sama yang lo butuhkan gak sih knowledge itu? Pada waktu lo juga lagi ngalamin panic attack dan serenceng masalah lainnya gitu. Karena gue ngambilnya di Australia, kita sangat tidak mendalami diagnosa-diagnosa itu ya. Gitu. Jadi beda kalau misalnya di Indonesia mungkin di S1 itu udah dikenalin, udah apa namanya, lebih dalam lagi gitu loh tentang gangguan psikologi gitu ya, gangguan mental. Tapi kalau misalnya gue pelajarin waktu di Australia itu tuh on the surface aja gitu loh. Jadi gue tahu, gue kenalin gitu, gue lagi kenapa. Tetapi ketika lo mengalami itu sendiri, artinya lo kan nggak bisa menilai secara objektif. Ya, jadi walaupun lo tahu, tapi apa yang lo rasa juga valid nih gitu ya. Oke. Jadi Lo ya jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. kayak dissonance ya, Iya. dissonance. Gue belajar tentang si dissonance itu karena lagi bahas topik konsistensi. Ketemu lo sama teori cognitive dissonance. Iya. Gue lupa itu teorinya siapa ya. Itu tuh gue bahas kok ada di episode konsistensi ya. Dan ternyata gue baru tahu ini tuh yang bikin orang tuh nggak konsisten. Karena apa yang dia pikir sama apa yang dia rasa tuh nggak align gitu. Emang enggak, karena pikiran tuh kan akal sehat ya. Kita bisa tahu definisi, kita bisa tahu apa yang seharusnya tanda kutip kita kerjakan gitu ya. Tetapi apakah kita mempraktekannya belum tentu. Benar. Karena itu ya ini ya, di ilmu psikologi itu kan makanya kita ngomongnya itu your subconscious mind itu lebih banyak pengaruhnya terhadap apa yang lo pikir, apa yang lo rasa, dan apa yang lo lakukan gitu loh. Kita itu dipengaruhi sama our subconscious mind itu 90%. Sementara akal sehat kita itu cuma 10% mempengaruhinya. Makanya ada orang, gue suka bawain banget ya di seminar, gue suka nanya kayak gini. Ini adalah salah satu contoh konkret bahwa kita itu semua bukan dikontrol, tapi dipengaruhi oleh subconscious mind-nya kita. Ya. Kalau kita tanya gitu, orang tuh maunya sehat apa sakit sih? Sesimpel itu aja. Pasti pilihnya sehat. Ya, nggak ada satu orang pun yang in a sane mind gitu ya kan milihnya sakit. Tapi kita tanya lagi, kebiasaan lo itu udah semuanya menyehatkan atau belum? Dari fisik maupun mental. Lo masih nggak overthinking? Lo masih nggak makan gorengan jam 4 sore? Ya kan, walaupun lo tahu sebenarnya itu minyak dan Racun. racun dan segala macam. Lo olahraga nggak setiap hari misalnya? Lo penuhin nggak tuh apa namanya, jalan yang harus berapa ribu langkah dan lain sebagainya? Belum tentu. Nah, itu adalah salah satu contoh konkret di mana kita bisa bilang berarti benar. Kita itu bukan dipengaruhi oleh apa yang ideal, yang kita definisikan, yang kita tahu gitu ya. Karena kita tuh banyak dipengaruhi sama apa yang kita rasa gitu. Oke, berarti lo sendiri rasanya udah align belum? Your conscious dan subconscious mind. I'm not gonna lie, it's really hard to be aligned ya. Karena at the end of the day gue juga tahu gue manusia yang punya limitation gitu ya. Tetapi gue berusaha gitu loh. Gue berusaha karena gini, ketika kita mau align, bukan berarti kita nggak punya challenges gitu. Salah satu challenge-nya gue sebenarnya kan adalah gue punya penyakit hipotiroid nih. Apa itu? Penyakit hormon lah gitu Oke. ya. Hormon tiroid ini, kekurangan hormon tiroid lah gitu ya. Penyebabnya apa sih itu? Sebetulnya itu
salah satu penyakit keturunan, Oh, ya kan. oke. Itu, klasternya kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, itu tuh masuk ke klaster autoimun, gitu. Oh. Tetapi dulunya gue tuh hipertiroid. Nah, hipertiroid itu malah kelebihan hormon tiroid sehingga gue kayak susah tidur, kemudian gue kepanasan terus. Oke. Nah, sekarang gue dioperasi, makanya lo bisa lihat nih ada bekas operasi di Wah, sini. kapan tuh, Ren? 2003 ya, 2003. Oh, udah lama. Oke. Terus taunya gue tahun 2017 apa 2016 ya, malah hipotiroid, kan sebel nggak? Tadinya gue hipertiroid, Heeh. dioperasi, normal nih ya Iya. kan. 2017 nggak tahu kenapa tiba-tiba malah kekurangan gitu. Symptoms-nya apa sih, Ren? Yang hipo, Heeh. lo lemes banget ya. Yang gue tahu sih metabolisme lo itu jadi sangat-sangat lambat, gitu. Konstipasi gitu termasuk nggak? Di gue sih nggak ada ya. Yang satu lo low energy, very low energy gitu ya. Kemudian metabolisme itu jadi sangat lambat sehingga lo kayak makan dikit aja udah naik berat badan, makanya susah banget Iya, gitu. tahu. Nah, terus udah Itu faktor umur nggak sih? faktor umur itu masih normal. Oh, Normal. sebenarnya Nah, nggak. kalau hipotiroid itu udah nggak normal gitu. Gitu, karena Oke. ada penyakitnya itu. Terus akhirnya apa yang lo lakukan tuh, Ren, dari 2017 ketika lo tahu lo tuh hipotiroid? Seharusnya gue minum obat sih, tapi gue nggak, kan susah nelen ya gue orangnya ya. Obatnya sehari 3 kali lagi? Makanya itu gitu, jadinya gue kan jadi agak bandel banget gitu. Jadi penanganannya ya kalau gue nggak mau minum obat ya berarti gue harus sangat menjaga kebutuhan vitamin gue gitu kan. Terus udah gitu pola makan gue harus diatur gitu kan. Nah, tadi pertanyaan lo itu kan align. Nah, align itu kan challenges-nya di gue adalah ketika gue ketemu sama yang hipotiroidnya ini nih lagi kambuh misalnya, gue udah tahu harusnya lo olahraga, ayo dong gerak gitu, katanya lo setiap ngaca pengennya langsingan dikit kan gitu ya kan. Tapi gue ngerasa aduh tapi kok kayaknya males banget ya gitu, tapi ya itu challenge-nya gue gitu. Akhirnya lu nurutin yang mana? Akhirnya kadang-kadang gue gerak tapi sambil tiduran, gimana tuh? Aduh, gerak sambil tiduran. Wow, ketawa nih kameramen gue. Dia langsung ngabarin istrinya di rumah. Enggak, jangan kayak gitu maksudnya. Gerak sambil tiduran, lu tahu nggak sih ada olahraga-olahraga ya, misalnya lu sambil nonton apa serial ngerti kesukaan lo gue. gitu ya, lo angkat-angkat kaki, kan lo gerak juga Iya, benar gitu. Ya lumayan lah. Iya, Aku kan gerak. Stretch menurut gue tuh paling penting tuh stretch sih. Kayak Iya, yoga kan itu stretching kan. Jadi tuh apa ya, otot-otot lo tuh nggak kaku. Terus juga tulang lo tuh bentuknya juga bagus. Betul. gitu Nah, sih. idealnya itu kan Iya. Yoga. Apa? di akal sehat lo, iya gue udah tahu semua itu kan gitu ya. Tapi apa kalau melakukan? Belum tentu juga sih. Aduh, kalau misalnya ini langsung deh kita create kayak reasons gitu ya untuk membenarkan bahwa akhirnya ntar aja besok aja deh gitu. Ya kan? Ya berarti lo masih in the process ya? In the In the process. process. Tapi kalau yang apa namanya ya, yang gampang-gampang kayak misalnya oke lo take a deep breath gitu ya. Karena gue tahu kan gue belajar juga nih. Kalau orang yang anxious itu kan apa namanya, ritme jantung lo itu tuh bekerja lebih cepat ya daripada orang-orang yang memang tenang gitu ya. Jadi sebetulnya pernafasan lo tuh pendek-pendek. Ya kalau lo perhatiin orang yang marah, orang yang gampang takut, orang yang khawatir, orang yang cepat panik, itu jantungnya pasti kerjanya lebih cepat. Ya, orang kalau lagi marah tuh pasti deg-degan. Iya, benar. Panik juga deg-deg Yes. gitu ya. Nah, ternyata itu ada hubungannya sama kebiasaan fungsi tubuhnya kita. Kalau dari dulunya kita biasa berpikiran yang mengkhawatirkan, itu akan fungsi tubuh lo juga akan ya tadi align gitu ya sama apa yang lo pikirin. Ya, jadi ketika gue tahu, oh berarti gue harus membuang kekhawatiran-kekhawatiran yang memang saat ini gue nggak bisa selesaikan atau belum terjadi nih. Kekhawatiran kan itu biasanya masa depan tuh ndak.
Yes benar, kadang tuh nggak terjadi juga, enggak lu ngapain fokus ke situ, Exactly. ngapain? Nah itu tuh gue kerjain itu, karena nggak usah gerak-gerak kan, Heeh. itu kan lo bermain sama pikiran lo. Nah Iya. itu bisa tuh gue tuh gitu, tapi Ah. sisanya gue masih proses. Oke, jadi yang berhubungan sama kejiwaan, mental justru lo lebih terlatih karena lo lulusannya Iya. juga dan profesi lo. Tapi kalau yang masalah fisik, aligning ya karena emang itu rumusnya The Holy Trinity yang gue Yes. pelajarin ya. Jadi apa yang lo pikir sama apa yang lo rasa itu align dan align juga sama apa yang lo lakukan. Dan kalau udah ngejalanin itu tuh hidup terasa enteng banget gitu. Dan lo Betul. akan ketemu your life purpose juga. Iya. Nah itu adalah first stepnya tuh, nyingkronin antara pikiran, hati dan juga apa yang kita lakuin. And it's not that easy I ya. know. Gue juga masih ngerasa on the way sih. Walaupun udah jauh lebih kenceng lari ya daripada yang mungkin let's say 3 minggu lalu gitu. Tapi tetap aja gue masih ngerasa on the way. Dan itu kan kayak apa ya, lifetime journey sih. Ya, Emang bener. kayak kita ngejalanin sepeda aja gitu kan. Kita harus usaha balance terus. Kadang emang Iya. harus direm dikit, kadang harus ngebut banget kalau lagi, apalagi kalau lagi tanjakan gitu. Betul. Wow, oke kita masuk ke healing anthem nih sekarang ya. Oke. Healing anthem pertama loh, gue lihat Oh my contekan dulu God. nih. Dia tuh termasuk yang cepet loh ya. Keren minta healing anthem lo. Set 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 set, wis gila. Karena itu udah ada di seumur hidup gue kali gak sih mungkin. Iya sih ini dari lagu-lagu angkatan lu sih ya. angkatan gue. Yang pertama ada 3 Stars No Match by Naomi. Lagu ini rilis tahun 2004. Ini berarti lo lagi gimana nih pada waktu Ya itu? itu gue selesai depresi kan waktu itu ya. Dan Great Depression nih, Great yes, Depression. Great Depression. Udah kayak ngomongin negara ya. Gue selesai depresi waktu itu dan gue karena pada saat itu visa gue itu nggak di cover tuh health benefitnya untuk ke psychiatrist. Jadi gue itu sembuh dengan self help books. Keren, masih ingat nggak bukunya apa? Ada beberapa buku sih, salah satunya tuh apa ya lupa gue. Judulnya? Lupa nanti aja gue. Iya deh, ntar ada di subtitle ya. Iya. Terus. Nah self help books gitu ya. Dan karena gue masih termotivasi, salah satu motivasi gue adalah sekarang kalau lo depresi, udah gitu lo udah ngabisin duit bokap nyokap lo ya kan, terus lo mau jadi apa kalau lo DO nih gitu. Karena gue udah terancam sekali tuh untuk apa namanya kayak ya DO lah ya gitu. Karena depresi udah berapa tahun nggak bisa ngapa-ngapain sih kalau depresi sih. Exactly. Dan lo itu mau gerak aja susah kan. Iya makanya. Itu berapa lama lo proses depresi yang sampai kayak gitu? Karena menurut gue depresi juga ada levelnya ya setahu gue. Iya. Itu berarti udah level parah sih. Gue lumayan parah sih karena gue udah gak pernah masuk lagi ke kelas. Berapa lama inget gak Ren? 2 bulan kali ada? Setahun. Setahun? Ya sama makanya gue udah hampir DO. Enggak, lo ngapain aja di situ? Nonton konser gak lo? Boro-boro. Di kamar doang? Telepon aja enggak. Iya di kamar enggak, doang. lo gak ada roommate? Enggak ada kan gue di rumah. Sendiri? Enggak, sama adik gue kan waktu itu. Adik lu gimana? Lihat kakaknya begitu? Iya adik gue kalau nonton ketawa kali ya. Gimana deh rasanya katanya Adik dulu gue gitu tuh- depresi? Jadi gue tuh pokoknya 24 jam itu komputer gue nyala dengan ya tadi ya anthem depression bukan ya, anthem healing ya. Healing anthem dong, jangan depression anthem. Iya. Lagu-lagu itu gitu ya kan. Jadi tirai itu nggak pernah gue buka. Ya. Terus udah gitu gue tuh keluar kalau misalnya gue butuh makan aja, which when you are depressed itu lo nggak butuh makan banyak banget gitu ya. Iya, boro-boro nafsu kan? Iya, nafsu. Nah terus udah gitu kalau adek gue buka pintu dengan gelap gitu tiba-tiba Mary lagi ngapain? Oke, never mind gitu. Lo ngapain tuh diselimut? Iya tiduran aja ngapa-ngapain atau misalnya kayak lagi duduk terus udah gitu bahkan gue nggak apa ya namanya nggak reply gitu dengan say hi-nya mereka gitu. Lalu bokap nyokap lo tau gak sih? Enggak, jadi jangan ajak bokap-bokap gue nonton ini. Oh mereka gak tahu pas itu? Iya gak tahu. Terus alasan lo telat lulus apa? Gini ya, salah satu keuntungan gue waktu itu adalah angkatan bokap nyokap gue itu kan berarti baby boomers ya. Nah mereka lulusan SMA.
Jadi mereka nggak tahu soal perkuliahan tuh gimana, mereka pikir selama itu kali ya, Berarti gitu. support system lo siapa pada waktu itu? Only yourself atau kayak adik lo sempet nyumbang ide, "Kak lo ini deh," gitu? Sebenarnya gue merasa pada saat itu gue, apa namanya ya, di-support sama diri gue sendiri sih, nggak ada sih sebenarnya. Bener-bener si self-help book Si self-help self-help book dan bener-bener books, iya, self-helping nih. self-helping banget gitu ya. Ini sebenarnya nggak banyak yang tahu, gara-gara lo aja pengen nyari tahu tentang gue, ya kan? Tahun loh dia depresi, gue nggak pernah. Mungkin pernah pas Mmm, gue awal nikah, mmm, kayaknya tuh waktu itu gue depresi cuma caranya beda ya, cara orang iya, ekstrovert sama introvert. Kalau lo introvert lebih ngurung diri di mhm. kamar, kalau gue lebih nggak pernah pulang. Seriously kayak aduh gue pulang banget nih, aduh Mhm, tunggu dulu dong, gue mhm takut nih mhm. ketemu laki gue, seram Iya gitu. iya, depresi kan sebetulnya bisa, apa ya, bisa terlihat, dengan berbagai macam, reaksi ya. Kalau Yes, lo tuh mungkin kayak hidden depression gitu banget, ya. Kalau gue kan kelihatan, oh dia mengisolasi diri, dia nggak pernah yes. ini segala macam, low energy gitu. Nah Oke, kayak wow. gitu. Jadi di balik, lagu ini tuh ada cerita itu ya, Three Stars No Match, Iya, Naomi. gue Nyanyiin dong. aduh, jangan dong, ya kan. Jadi maksud gue gini, gue sih dengan lagu itu tuh gue ngerasa kayak oke damai banget musiknya tuh damai Mhm. banget sebenarnya gitu, dan gue suka tuh awalnya tuh pas dia masuk gitu tuh kayaknya kok otak gue tuh kayak, "Oke, you're going to be okay," gitu. "You're finally Oh, going to be okay," gitu. Itu yang gue yes. dapet. Despite liriknya gimana ya gitu, karena liriknya juga nggak terlalu Kedengeran. bukan kedengeran, tapi, apa namanya, kayak kayak puisi gitu loh Oh, sebenarnya. jadi bisa diartikan berbagai macam Gitu. gitu, oke. Karena gue itu juga waktu healing sendirian ke Mhm, Bali selama 4 hari 2015, itu gue kebantu banget denger lagu, itu gue gak lepas headphone tuh nggak gue lepas, paling gue lepas kalau mandi, mmm, kalau ya mungkin lagi mau ngapain, tapi kalau mostly gue pakai terus dan gue dengerin lagu-lagu, itu ngebantu untuk switch fokus gue yang tadinya ke overthinking jadi ke iya overfeeling bahkan, which is okay gitu daripada overthinking ya kan iya. yang serem banget. Kita masuk ke healing anthem lo yang kedua, ada Undenied by Portishead. Portishead, an English rock band formed in 1991 in Bristol. Undenied, gue dengerin juga Portishead, tapi yang Undenied justru gue belum nih. Mmm, Kenapa lo pilih lagu ini? gue itu orangnya cenderung melankolis sebenarnya, ya kan. Jadi Mmm, buat orang-orang itu, "Lu kenapa healing lagunya depresot kayak begini sih?" Gitu Depression, kan. heeh. Tapi sebetulnya kalau buat gue itu lagu-lagu yang seperti itu tuh bikin gue tuh ngerasa tenang gitu loh, ngerasa kayak, oke, gue seneng gitu ya, walaupun sebetulnya liriknya itu enggak yang happy-happy, joy-joy gitu loh. Justru Mhm. karena gue orangnya melankolis, jadinya ketika gue yang denger yang kayak, wah, hingar-bingar gitu tuh Mhm. gue jadi lebih kayak, "Oh my god, berisik banget sih," Oh, gitu. jadi nggak healing Nggak lo. healing gitu. Oke. Dan di sini lo pas dengerinnya tuh pas momen kapan ketemu lagu ini? Itu sebetulnya waktu zaman-zaman gue depresi sih. Gue lupa deh itu rilisnya kapan ya? Oh iya, nggak nyari lagi saya. Tapi momen-momen lo mengurung di kamar itu? Iya, Oke. tapi itu yang ngebantu sebenarnya. Lagu-lagu ini ya? Lo dengerin Lagu terus seperti gitu? itu. Wah itu lo lagi jomblo waktu itu? Ya zaman-zaman depresi tuh sebenarnya gue Karena lagi jomblo kali nggak, lo depresi mungkin makanya. juga ya, mungkin juga gue kan selalu harus punya pasangan zaman dulu ya. Gue juga, Masa? iya. Iya sih, kalau lo Jadi tuh kebaca gue sih. jomblo dikit ada aja, bahkan kadang orang yang nggak terduga yang kayak, "Anjir Mmm, temen, lu mhm ngapain sih mepet-mepet gue, bikin mhm gue nyaman, mhm nganter jemput." mhm. Ya lama-lama oke dah lu aja deh. Lo Kalau jual gue beli ya? iya pernah loh ada momen kayak gitu dan menurut gue sih itu nggak bener ya Dek. Jadi buat kamu Jangan yang ya, lagi Dek. single, ada yang mepet temen yang lo dari awal tuh udah tahu insting lo tuh kayak ini tuh emang dia tuh bakal jadi temen gue terus. Terus dia mau deketin lo kayak apa, lo bikin dia insaf. Jangan deketin lo karena percuma lo pacaran nanti malah putus, terus nanti malah jadi nggak temenan lagi, itu sih yang nyakitin sih. Terus Mmm, ketika lo udah mantan nih, mungkin putusnya juga, nggak kan nggak semua baik ya. ya. Misalnya putusnya mungkin nggak musuhan tapi juga udah males deket.
Terus ketika lo tahu nih denger-denger dia tuh butuh bantuan lo sebenarnya, lo jadi nggak bisa bantu karena kan nggak enak masuknya udah Iya. ex, udah mantan kan. Tapi kalau temen kan itu bener-bener everlasting. Kalau Menurut gue sih gue. kayaknya setahu gue ya, gue nggak pernah pacaran sama temen makanya. Itu lo pinter. Mungkin karena lo introvert itu ya. Jadi Iya. orang juga susah mau reach out lo. Bukan, kalau introvert itu temennya nggak sebanyak lo. Jadi kita masih bisa nih klaster-klaster, oke nih dia jadi pasangan nih, supaya kalau misalnya putus gue nggak usah berhubungan lagi sama dia, it's okay kan gitu. Kalau lo kan temennya semuanya temen gitu. Iya sih. Jadi kayak Iya. bias aja nih ternyata Plus deketin minus ya. lah Gila ya. lo ya. Gue juga mau disikat sama lo. Oke, lo tuh psikolog. Berarti lo tuh setiap abis terima abis ngelakuin konseling gitu ya. Sehari tuh berapa sih? Sebelumnya gue nanya dulu deh. Sehari tuh kira-kira berapa pasien? Tergantung, gue tuh biasanya sehari kalau misalnya emang gue lagi nggak praktek ya berarti gitu masa istirahat gue. Tapi yang terbanyak itu mungkin gue pernah nanganin 6 dan itu mabok. Hah, lo mabok banget? Kan berapa jam sih sekalinya sesi itu? Ya tergantung, ada yang biasanya kalau sesi sama gue karena gue tuh nanganin masalah klinis itu kan kurang lebih tuh normalnya sejam. Oh, oke. Normalnya sejam, tapi ketika lo itu nggak menyadari mungkin di hari itu gue nanganin 6 itu mental energi gue udah habis atau lagi nggak siap banget gitu ya. Terus lo harus nanganin 6 orang itu back to back misalnya. Nah itu kan draining banget rasanya, makanya gue mabok. Kebayang sih. Kalau gue ya karena gue bukan psikolog gitu ya, tapi gue misalnya denger curhat temen gue, dia lagi low banget. Itu mau nggak mau ada entrainmentnya gitu ya, penularan energinya di situ. Makanya gue sekarang karena gue udah ya kalau lo semakin lama lo praktek, lo akan bisa melihat bagian-bagian mana yang lo perlu upgrade. Ya salah satunya adalah lo mesti punya batasan nih. Ya kalau dulu awal-awal praktek tuh gue kayak mengharuskan diri gue harus ngebantu ini orang, gue harus tahu solusinya, gue harus tahu semuanya, gue nggak bisa mengecewakan nih orang dan itu yang melelahkan lo sebenarnya. Tapi kalau misalnya sekarang gue mengetahui limitation gue, ada masalah-masalah yang memang sebenarnya nggak bisa lo pecahkan sekarang. Tetapi paling tidak lo ngebantu orang ini untuk bisa bagaimana dia bereaksi dengan lebih sehat secara mental gitu. Bisa merespon dengan baik gitu ya. Exactly. Nah kalau misalnya gue meredefine ya gue tugasnya sebagai psikolog, ya itu akan lebih meringankan gue karena gue nggak memaksa diri gue sendiri untuk ayo lo bisa apa untuk membantu orang ini, dan itu kan pressure-nya lebih gede Benar. gitu. Terus lo healing gak sih setiap abis ada konseling? Lo healing mungkin lo kayak cuci muka atau lo ada meditasi khusus? Apalagi sampai 6 pasien gitu kan, sebelum pulang ke rumah lo healing dulu gak, atau mungkin healing di rumah gitu? Ya harus ada, laki gue udah tahu banget deh gitu ya kalau misalnya gue udah capek misalnya itu dia nggak akan ngeganggu juga sebenarnya. Lo ngapain tuh ketika lo nggak diganggu? Iya kadang-kadang tuh gue cuman kayak tiduran aja, terus udah gitu mungkin gue mau makan apa ya, apapun itu sebenarnya buat gue healing itu adalah sesuatu yang bisa lo lakukan yang membuat diri lo itu feel at least a little bit better aja tuh udah healing sebenarnya. Iya, setuju banget. Oke, kita masuk ke healing anthem lo ketiga nih kalau begitu. Ada No Ordinary Warning Itu by bagus juga. Chicane. Yes. Nama asli Nicholas Bracegirdle. Lahir 28 Februari tahun 71, known professionally as Chicane. Is an English musician, DJ, composer, songwriter, and record producer. Kenapa lo pilih yang ini? Chicane tuh gue ingetnya yang Poppy Hola gitu. Lo sama gue beda banget sih sebenarnya. Dia kayak nge-remake lagunya si Guras yang Hopi Pola jadi Poppy Hola, terus dibikin lebih upbeat Iya, gitu. soalnya dia kayak DJ kalau nggak salah. Chicane Iya, itu dia lebih DJ. banyak yang orang tahu tuh mungkin lebih banyak lagu-lagu yang upbeat gitu ya. Enggak juga sih. Tapi Ada yang kayak slow tapi ada beatnya agak cepet dikit tapi sebenarnya low. Nah, kalau No Ordinary Warning ini jujur gue belum segitu nyimaknya. Kenapa lo pilih ini?
Karena itu kayak menggambarkan apa namanya ya, pengalaman gue dan liriknya. Nah, kalau yang tadi-tadi itu kan gue kayak relate sama musiknya. Musiknya tuh gue suka gitu ya, kayak background musiknya atau aransemennya, gue nggak tahu lah apaan. Nah, kalau yang ini kalau yang ini gue lebih kayak terpukau dengan liriknya, menurut gue itu bagus banget gitu. Yang bagian mana? Dari awal sampai akhir sih sebenarnya gitu ya kan. Gue kan sebenarnya kayak orangnya tuh melankolis, cenderung romantis gitu Ada ya ya lo kan. romantisnya. Iya, tanya aja sama Om lo. Yeah. Dia romantis gak sih? Dibuka banget ya di sini gitu. Dia tuh romantis cuman gengsinya buset deh kayak tembok Berlin gitu. Kirain tembok Cina. Kalau sekarang itu lebih romantis justru daripada dulu. Bagus, progres dong. Banget. Apa yang terjadi? Kenapa dia bisa berubah kayak gitu? Karena dia punya anak cewek nomor 1. Anak cewek. Oh iya, yang udah gede pertama, lagi ya. 15 tahun. Dia gimana, protektif? Sangat. Kan dia gak mau dong ketemu cowok-cowok tipe dia sendiri. Gitu ya bapak-bapak kalau punya anak cewek tuh gitu ya, dijaga supaya gak ketemu sama yang kayak bapak sendiri. Gimana sih, bapaknya aja yang berubah kalau gitu, lebih gampang kan? Iya makanya. Nah itulah pokoknya gue tuh suka yang apa, lirik-lirik tuh yang bisa kayak ya ampun ini bagus banget ya kayak Apa gitu. sih artinya lirik ini buat lo di lagu No Ordinary Warning ini? Ngingetin lo untuk apa? Apa ya? Nah, gue tuh sebenarnya saking romantisnya itu menurut gue kata altruistik itu tuh bagus banget gitu loh. Apa sih itu? Lo coba lihat deh di Google, nggak bisa ya. Altruistik tuh kayak lo mengorbankan diri lo gitu untuk orang lain sebenarnya. Dan lo melihat ini berkat lagu itu jadi apa altruistik? Tadi kata lo dengar altruistik jadi bagus banget. Nih, altruistic means to be concerned for the welfare of others, even if it means a disadvantage for yourself. Kayak mengorbankan diri untuk orang lain. Lo kayak gitu orangnya? Nggak tahu, itu bisa relate aja mungkin nih ya, in my subconscious mind itu kenapa gue depresi ya karena gue relate dengan itu gitu loh. Relate dengan kata altruistik itu, ya udah gue nggak apa-apa deh begini aja tapi yang penting yang everybody is okay misalnya gitu. Mungkin sekilas kayak people pleaser ya. Iya. Tapi gue tuh nggak dinilai people pleaser, mungkin karena muka gue kayak gini dari lahir ya. People pleaser kan yang kayak halo. Enggak juga gitu sih. ya. Enggak juga. Kemarin gue tuh sempet ngobrol sama Askarina, dia yang punya Kilo Alta. Terus dia tuh ternyata juga dulu ada people pleaser tapi nyinyir. Jadi it's very contradictive. Which is gue sebelumnya ketemu lagi teman gue people pleaser dan orangnya nice. Jadi ada people pleaser yang nice, ada people pleaser yang muka dua. Di depan kayak nice, di belakangnya dia nyinyir banget. Gue tuh bukan nyinyir sebenarnya, tapi gue tuh orangnya kan praktikal banget. Jadi gue bukan nge-please orang dengan kayak act of service gitu. Misalnya gue inget banget ya kalau misalnya gue bawa mobil dulu waktu SMA gitu ya. Ren, lo kan bawa mobil anterin gue kesini. Oh enggak banget, emang lo pikir gue supir lo kan gitu ya. Lo gitu dulu? Iya, gue bukan ngerasa nggak enakan yang kayak ya udah deh gue anterin deh gitu, itu bukan gue banget. Tapi apa dong people pleasernya di part apa? People pleasernya tuh mungkin lebih kayak ke emosi orang-orang kali ya, kayak misalnya ya ampun kenapa dia sedih banget ya, kenapa dia kok kayaknya apa namanya butuh apa sih namanya support atau apa, mungkin mentally kali ya. Nah dari dulu tuh gue kayak gitu, tapi kalau misalnya gue suruh kerja buat orang yang supaya dia lebih ringan kerjaannya gue nggak mau. Aneh sih, gue juga nggak tahu itu masuk kategori yang mana. Menurut gitu. gue sih ada people pleaser, cuma kan emang implementasinya di orang beda-beda kan. Dan lo nih warisan people pleaser ini dari orang tua atau mungkin justru kayak ada tuntutan dari mereka since lo anak pertama ya Ren ya? Dari berapa bersaudara? 3. Nah cewek-cewek bawah lo? Menurut gue sih itu kayak lebih pola asuh ya. Oke. Again mama jangan nonton ya. Tenang, nanti ada hide from. Kan kalau di Instagram suka gitu karena berarti maksud gue ini ada hubungannya sama tuntutan. Lo kan anak pertama soalnya Iya kan. dong, kan zaman gue dulu itu kan sebenarnya kayak
Anak pertama itu kan anak percontohan ya. Jadi kan gue dituntut Percobaan untuk juga. ya percobaan juga gitu kan. Jadi kayak misalnya mungkin ada kata-kata yang kayak karena lo anak pertama lo seharusnya bisa jadi contoh sama adik-adik lo dan lain sebagainya, and it's it's giving me a lot of pressure gitu ya. Dan kayaknya siapa yang minta dilahirin pertama, kalau boleh gue tukeran sama adik gue yang paling bontot ya kan. Gue bisa belajar nih kakak-kakak gue misalnya gitu. Nah jadi mungkin juga ya itu karena gue sering mengalami mengenyampingkan keinginan atau kebutuhan gue gitu ya untuk welfare atau well-being of others gitu. Kayak misalnya adik gue nih lagi berantem, gue yang tanggung jawab, kenapa adek-adeknya berantem? Kenapa kamu nggak ngeliatin? Misalnya gitu kan. Itu kan kakak banget tuh ya, zaman dulu tapi gitu ya. Jadi gue terbiasa untuk menjembatani emosi-emosi yang kayaknya unstable gitu ya kan. Jadi mengenyampingkan emosi gue sendiri. Lo jadi kayak kebal sama emosi lo sendiri ya. Ini apa sih rasanya gue gak Dismissive, tahu. makanya Dismissive. tadi depression. Oke, nah lo tuh sama adik lo beda berapa tahun Ren sama yang anak nomor 2? Cewek-cewek 3 semua kan nih tahun. berarti ya? Yang laki ada yang Oh, paling terakhir laki. Nah tuh lo beda berapa tahun sama yang 7. cewek? Sama yang beda 7? Sama yang laki 7, sama yang cewek 3. Akur gak? Yang gak akur tuh adik gue yang cewek sama adik gue yang cowok dulu. Ya kalau jadi gue tuh lebih cenderung karena gue introvert kan ya. Dan gue ngerasa gue gak main banget nih sama adik gue karena kesukaannya kita beda gitu. Adik gue tuh tomboy, jadinya barang-barangnya dia tuh lebih nggak prinsesi banget gitu kan. Gue sih princess banget nih ya kan gitu. Gue suka Snow White, Cinderella, segala macem gitu. Nah dia nggak suka gitu. Jadi dia lebih main sama adik gue yang laki. Nah adik gue yang laki sama adik gue yang cewek ya itu berantem mulu gitu. Jadi gue lebih emang sendiri gitu. Iya. Berarti emang bawaan dari kecil, tuntutan-tuntutan orang tua sampai akhirnya itu yang kayak menyumbang suppress emotion, terus Itu udah juga pasti. kondisi-kondisi mental lo gitu. Yes, itu udah pasti. Dan kita sebenarnya kalau mau membenahi diri sendiri itu kita harus berani untuk melihat itu. Again, bukan lagi untuk menyalahkan orang tua ya, tapi untuk membenahi hubungan lo sama diri lo sendiri. Itu lo mesti gali mana sih yang menjadi batasannya gitu, mana yang jadi challenge gitu. Ya jadi kayak misalnya lo pengen lebih nyaman sama diri lo sendiri. Ya lo lihat sejak kapan lo gak nyaman. Dan ketika lo kecil it's normal untuk kena dampak dari pola asuh karena ya kita emang setiap hari ketemunya sama orang tua kita. Ya terus udah gitu kita bereaksi dengan emosi. Dan secara gak sadar emosi-emosi yang gak bisa kita keluarin, namanya juga orang tua ya. Siapa sih yang berani ngelawan orang tua kan pada saat itu kita kecil juga secara fisik gitu ya kan. Nah jadinya kita absorb deh gitu. Itu sumbernya tuh childhood trauma. Kalau boleh di deskripsiin dalam 1-3 kata gitu. What is your childhood trauma? Deskripsiin dalam 1-3 kata. Aduh apaan ya? Ada aja pasti kan. Ada sih. Tunggu ya. Kalau kayak gue nih, gue tuh bisa disebut salah satunya abandonment. Karena my parents tuh super sibuk, kayak bokap tuh kerja dari pagi sampai malam. Nyokap sih nggak sampai malam, sampai sore. Cuma kan abis itu dia ya ada aja kegiatan-kegiatan lain di rumah gitu kan, yang kayak aduh kok gue kayak gak diperhatiin, mana gue anak tengah pula kan. Jarak sama kakak gue 3 tahun, sama adik gue 2 tahun. Cewek-cewek lagi. Jadi kayak ya terombang ambing gitu. Si anak tengah ini ya. Iya, sampai akhirnya gue kalau misalnya lagi discuss sama pasangan di meja makan, tiba-tiba dia berdiri kayak mau ke toilet, gue kayak rasanya agak cemas. Mau kemana loh? Jangan tinggalin gue gitu. Jadi gue akhirnya menyimpulkan kayaknya gue abandonment deh gitu. Ada trauma abandonment itu. Dan akhirnya ya gue justru semakin melatih diri gue untuk bisa nyaman dengan diri gue sendiri. Dan melatih untuk menghargai waktu orang lain tuh lebih kayak misalnya dia berdiri,
oh of course dia ada kebutuhan gitu. Jadi Mhm. kayak lebih menenangkan dirinya tuh lebih skillful lagi gitu dengan gue latihan. Sebenarnya gue kayak nggak jauh-jauh dari situ deh, karena kan bokap gue pilot ya, dan dia kan sempet expat juga, jadi jarang pulang ke rumah dan gue secara batin itu sebetulnya lebih deket ke bokap, bukan berarti gue nggak deket ke nyokap. Nyokap itu kan Mmm, tempat gue cerita, mhm, tukar pikiran dan lain sebagainya mhm. gitu ya, karena gue juga anak pertama, gue banyak, apa namanya, Discuss. discuss gitu ya, terus udah gitu kayak minta bantuan nyokap dan lain sebagainya, gue banyak Mhm, belajar dari dia gitu ya. Tapi gue secara batin itu tuh lebih dekat sama bokap. Nah, bokap gue tuh kan nggak pernah ada di rumah, gitu mmm, ya. Tapi kalau misalnya semakin lo intens ketemu sama mhm. nyokap nih, artinya kan sebenarnya kita rentan nih sama Mmm. konflik, Oh yes, iya kan? benar Iya benar kan? Rentan benar. sama konflik dan mungkin konflik-konflik itu yang membuat gue ngerasa kayak ada gap emotionally gitu loh. Kayak nyokap gue tuh kan Mmm, cenderung dia kan punya anxiety juga ya, jadi dia mhm, lebih ke perfectionist gitu ya. oke. Nah, untuk memfasilitasi perfectionism-nya dia gitu ya, standar-standarnya dia yang tinggi, itu berdampak ke gue gitu. Oke. Itu salah satunya. Nah, yang kedua itu ya karena bokap jauh ya, ada abandonment secara fisik tapi nggak Mmm, secara emosi. Karena mmm. kalau bokap gue pulang, gue ngerasa fulfilled banget gitu ya, karena dia kan lebih ke quality time ya, Oke. gitu. Dan sekarang hubungan lo gimana dengan mereka? Sebenarnya gini, hubungan gue sama mereka itu jauh lebih baik daripada sebelumnya karena gue memperbaiki hubungan gue sama diri gue sendiri. Itu bener-bener yang berjalan dengan baik emang harus lewat langkah itu sih menurut gue. Iya, Benerin hubungan lo dengan diri lo sendiri dulu baru sekitar lo. Orang exactly. deket lama-lama tuh orang yang jauh-jauh juga Iya, hubungannya baik. dan itu secara otomatis Ndak, maksud gue juga gue ngerasa kayak kenapa gue tuh kalau misalnya ketemu nyokap deg-degan misalnya gitu. Karena itu Mmm. trauma masa kecil gue takut bikin salah Mmm. gitu ya. Karena si perfeksionis ini nyokap lo jadi Perfeksionis nggak ini boleh gitu, masa salah. kamu aja sih nggak bisa sih gitu ya kan. Bukan Mmm, berarti itu undermine gue ya, tetapi mungkin itu salah satunya yang baby boomers parents ini nih yang tahu, mereka kan mhm, lack of information banget kan. mhm, Jadi caranya mereka parenting juga ya nggak kayak kita jadi parent sekarang, kita kan mhm, smart parenting. mhm, Apa-apa nanya Google, apa-apa nanya, lihat di sosial media, oh mhm, gue untuk membenahi diri gue sendiri gampang misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau mereka kan mereka nggak ada informasi, mereka nggak ada edukasi dan lain sebagainya gitu. mmm, Nah, makanya gue tadi bilang kita tuh di sini bukan menyalahkan orang tua kita, tetapi in order for us to know ourselves better, kita harus mengakui dulu bahwa mmm. ya tadi kita punya trauma, Yes, kita punya orang tua mungkin berdampak ke dalam dirinya kita, baru kita bisa beresin gitu bener. loh. Ini kayak lagu yang tadi lo pilih kan Undenied, Ya, udah Undenied lagi nih, jangan 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 di-deny. deny terus, nanti lo stuck di situ lo nggak maju-maju. Kan Gitu. setahu gue ada level-level acceptance kan kayak deny dulu, Mhm. habis itu baru lo kayak mulai accept, kalau nggak salah habis itu baru lo mulai kayak improvement Ya, ya. yang banyak orang nggak tahu tuh sebenarnya gini Ndak, dia pikir dengan udah berjalan 20, 30, 40 tahun yang lalu, itu kan seharusnya udah hilang. Nggak bisa. Time Kagak. heals, ada yang bilang gitu kan, time heals, Mhm. not really. Iya, Tergantung, time itu menurut tergantung. gue netral aja gitu. Iya. Tergantung lo mau pakai waktu itu untuk dendam, kalau lo dendam terus, lo pendem aja dan kayak apalagi sampai pengen balas dendam, ya Mhm. gimana lo bisa heal gitu kan. Yes. Pasti itu akan ngikutin lo terus sampai lihat True. kubur. Serem banget sih. Bener sih kalau menurut gue. Iya. Lanjut nih healing anthem keempat, Mhm. Playground Love by Air featuring Garden Tracks. Air is a French music duo from Versailles. Bener gak tuh gue ngomongnya? Consisting of Nicolas Godin and Jean-Benoit Dancol. Bener gak tuh? Dari album Virgin Suicides tahun 99. Air baru datang kemarin ke Joyland. Oh iya? Iya. Lo pasti udah pernah nonton juga ya di negara lain? Enggak, Oh lo enggak? gue tuh nonton konser tuh jarang sekali. Hmm. Karena emang gue nggak terlalu Hingar-bingar. prepare dengan hingar-bingarnya gitu kan, gue lebih, apa namanya ya, mengantisipasi itulah gitu, Pengennya yang kalem-kalem yang aja. kalem aja Berarti lo gitu dengerinnya pas kan. kapan nih dulu? Ya itu pas gue nonton Virgin Suicide dan menurut gue itu Oh salah ya, satu film film ya? terbaik yang menurut gue
yang gue tonton waktu Itu tentang apa sih? Jujur gue belum nonton. Lo belum nonton? Belum, tapi gue tahu banget lagunya. You're my high school lover. Iya. Gue And sebetulnya my suka favorite filmnya dulu. flavor. Ya. Nah itu tuh ya itu kan sebenarnya kalau nggak salah tuh diangkat dari itu true story atau bukan? Pokoknya depresif banget deh itu. Tentang anak cewek depresi. Ya ada sisters sebenarnya banyak gitu. Oh. Nah terus gue juga udah lupa terakhir gue Ada nonton suicide-nya? Iya ada, mereka akhirnya semuanya bunuh diri. Oh, ini bener-bener spoiler banget. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Pada Ya, kayaknya kan udah pernah udah nonton lama juga. banget, harusnya kan udah pada Iya nonton dong, ya. tahun Nggak 99. harusnya sih sebenarnya ya. Tapi tema itu tuh gue kayak Relate. attract gitu loh. Bukan relate ya, tapi attract gitu. Kayak gue udah suka nonton serial killer gitu kan, terus criminal psychology kayak gitu-gitu, yang kayak orang ngapain sih lo nonton kayak begituan, aneh banget gitu kan. Itu kan nyebelin banget ngeliat orang di slay atau apa segala macam kayak gitu-gitu. Tapi film-film yang emang punya tema depresif itu tuh kayak gue bukan semangat nontonnya, tapi kayak enak banget aja gitu nontonnya gitu. Ada passion berarti lo. Lo udah tahu belum passion lo apa? Passion gue? Lo nanya susah-susah ya. Passion gue itu sebenarnya adalah untuk bisa lebih ngebantulah orang-orang yang emang punya pengalaman atau kondisi yang sama yang pernah gue alami gitu loh. Gue tuh passionate untuk bisa at least punya guna sedikit lah gitu. Makanya gue gak pernah menyesali atau menutupi bahwa gue pernah depresi, gue pernah anxiety, panic attack dan segala macamnya. Karena gue yakin ketika gue sudah melewati ini semua, ada klien-klien atau pasien-pasien gue yang emang membutuhkan pertolongan gue. Dan memang selama gue praktek itu mereka lebih relate karena gue pernah ngalamin gitu. Ada hal-hal yang mereka rasain, tapi kalau lo belum pernah ngalamin sendiri, definisi lo itu ya textbook aja. Tetapi sebetulnya kalau gue tuh kan gue bisa lebih ngerasa gitu ya. Nah jadi itu ngebantu gue banget dalam berpraktek nih sekarang dan menangani orang dengan kondisi yang udah pernah gue alamin gitu. Oke, jadi lo bisa dengan gampang ngomong been there, done that. Terus lo masih suka balik gak perasaan itu? Kayak depresinya, panic attack-nya, anxiety-nya masih suka balik lagi gak sih? Panic attack aja sisanya. Oh gitu. Itu juga itu pas lagi kenapa tuh Ren kalau lo telaah? Ada situasi-situasi terutama kalau misalnya ribut banget ya. Jadi kayak bingar-bingar banget itu tuh gue bikin panic attack. Karena apa? Ketika lo denger hingar-bingar itu kan dada lo deg-degan ya. Nah itu yang bikin aduh kok gue kayak gini ya gitu. Jadi kayak kayak gue ngerasa dan gue harus keluar dulu dari situasi itu. Oke, kalau healing favorit lo tuh ngapain sih Ren? Kan kalau ke healing kan singkat kata singkat cerita, kalau versi lo membuat diri jadi lebih baik lah, feel better aja tuh sebenarnya udah healing kan. Yang favorit lo tuh ngapain? Apakah denger lagu, apakah traveling, ataukah ke nature, ataukah semedi? Kalau misalnya yang emang agak lebih lebih effort ya pasti jalan-jalan pasti itu ya kayak traveling dengan keluarga gue, quality time dan lain sebagainya. Itu healing tuh buat gue karena itu kan keluar dari rutinitas ya, tapi itu lebih ideal. Tapi kalau misalnya emang sesuatu yang bisa gue lakukan saat ini juga kayak di rumah gitu ya, biasanya gue cari kegiatan yang bisa gue kerjain mungkin sama anak-anak gue gitu ya. Kayak misalnya cari restoran yuk, atau enggak kakak mau nonton apaan misalnya kayak gitu. Atau misalnya ngobrol sama anak gue, kan anak gue juga main alat musik gitu ya. Ya gue nyanyi aja tuh gitaran tuh gitu kan. Kalau dulu waktu kuliah gitaran sendirian. Nah ini ada anak cewek gue. Oh lo main gitar ya? Jago dong lo. Nggak juga. Kalau jago gue udah ngeband. Tapi anak lo cewek bandnya band metal kan? Iya. Keren. Itu kok bisa sih dia jadi lo lupa om lo itu dengerin Metallica, Slipknot dan lain sebagainya macamnya. Karena babenya berarti. Babenya.
Oke. makanya. Kalau sama yang satu lagi yang cowok ya? Cowok tuh lebih kayak gue, introvert ya. Oh dia introvert. Mhm. Tapi lu memperlakukan anak lu gimana Ren dengan segala knowledge dan juga lesson learn dari masa kecil, masa muda lo? Nah ini yang sebenarnya gue belajar dari orang tua zaman dulu ya, gitu ya. Orang tua zaman dulu itu mungkin sibuk kerja gitu ya, karena kita orang tua zaman dulu mungkin fokusnya itu adalah anak-anak itu harus sekolah tinggi gitu ya, sekolah tinggi sekolah tinggi karena mereka itu mungkin nggak punya kesempatan untuk sekolah gitu ya. Jadi mereka provide itu semua. Nah kalau misalnya gue ngerasa zaman dulu karena mereka sibuk memprovide itu semua, mereka tuh jadi kurang connected as in communication with their children gitu ya. Iya. Nah itu yang gue tingkatin nih sekarang gitu. Kalau zaman dulu kan misalnya kita nangis, kita sebel, kita apa, mana ada yang ketok-ketok kamar kita, kamu kenapa nak? Nggak Misalnya ada. gitu. Nah kan Ya kita ada sih dulu resolve sempet. sendiri. Tapi kalau yang nyokap dulu tuh lebih bercandain, ya kan. Kalau yang bokap nggak sabar. Kayak ya udah ndak kan kamu nggak apa-apa dong hari ini nggak usah pergi istirahat aja. Ya tapi kan aku susah banget sih kasih tahu. Baru juga mau manja, dia udah kabur. Ya kan karena lo ekspresif ya. Kalau gue di depan ya udah nggak apa-apa mah gitu. Tapi di kamar itu pakai bantal. Iya, gitu. Jadi mungkin pada saat itu they don't know how to communicate with me because I don't really show them how I feel kan gitu ya. Jadi gue juga mengakui bahwa ya jangan salahin orang tua lo juga dong. Apa kalau cukup terbuka akan emosi lo gitu ya kan. Nah jadi itu yang gue lakukan sama anak gue. Gue sangat-sangat sensitif terhadap perubahan kayak misalnya wajah nih gitu ya kan. Kalau ada cemberut dikit gitu, waduh kenapa nih si kakak gitu. Ya udah deh, give her some time gitu ya. Baru nanti afterwards gue tanya, are you okay? Gitu. Karena gue jarang banget tanya, are you okay? Gitu. Langsung Langsung disuruh Ren. Enggak, gue cuma gini, you have to be okay. It's not okay to be not okay, you know? Bukan it's okay not to be okay ya. Yes. It's not okay not to be okay. Lanjut ke healing anthem kelima nih. Healing anthem terakhir lo ada Sunrise by Afterlife featuring Rachel Lloyd. Kenapa pilih ini? Nah itu satu-satunya yang membuat gue kayak ibaratnya ya sesuai judulnya ya Sunrise ya. Itu kayak tomorrow is another day. It's going to be a good day gitu ya. Dan ketika gue ngedengerin lagu itu di awal hari itu kayak everything is going to be okay gitu loh. Jadi bener-bener penyemangat lo ya di pagi hari ya. By the way rutinitas lo tuh dari Senin sampai Jumat weekdays itu selalu keluar rumah gitu gak sih Ren? Atau lo ada day off gitu? Tergantung sebenarnya gue keluar rumah itu karena tuntutan kantor ya karena ada beberapa kliennya kantor itu memerlukan gue untuk standby di kantor-kantornya mereka di berbagai company. Ada juga sekarang kan lebih offline seminar kan lebih banyak gitu ya daripada zaman COVID dulu gitu. Nah jadi gue keluarnya ke situ aja, tetapi untuk konsultasi gue masih memilih untuk kayak kalau di Eka Hospital tuh sebutnya telemedicine. Telemedicine itu kan online, konsultasi online. Sama di kantor gue yang di Radat itu juga lebih banyak online consultation gitu. Jadi gue bisa lakukan di rumah. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan untuk ada training atau seminar ya di kantor ini ya udah gue baru keluar. Jadi kalau lu tanya kayak gitu jadwal gue nggak menentu. Seminggu bisa keluar terus atau bisa dalam seminggu itu ya di rumah aja terus tapi gue praktek online. Gitu. Dan lu ngerasa udah cocok banget nih sama kerjaan lu yang sekarang ya? Alhamdulillahnya cocok, pakai banget dan gue sangat karena gue milih psikologi juga bukan sesuatu yang gue mau milih psikologi gitu. Oh bukan gitu? Bukan. Jadi gimana? Awalnya gue nyari yang gak ada matematikanya ndak. Ya aduh, ini kayak nyokap gue banget. Iya karena gue ngerasa gue dulu sempat musuhan sama matematika. Gue suka, I like math ya. Tapi karena gue kurang teliti pada saat itu, mungkin gue juga orangnya kayak, nih gue tahu nih rumusnya gitu. Taunya hasilnya salah, ya udah deh gitu. Terserah gitu, IPS aja deh gue gitu jadinya. Nah jadi gue cari, taunya di psikologi ada statistik.
ada juga ketemu lo rasa lo. Ya makanya gue struggling di situ tapi alhamdulillah gue lulus. Udah lulus, udah profesinya udah bertahun-tahun nih akhirnya sekarang ya. Udah berapa tahun total Ren berarti 14 tahun ya? Ya 14 tahun dari 2008 kan 16. 16 tahun bahkan ya. Mm-mm. Terus ke depannya apa nih yang pengen lo gali atau dalemin dari psikologi? Sebenarnya gini, salah satu tujuan gue itu sekarang adalah salah satunya ya my big dreams is to build a youth center gitu. Youth Center, let me be the Of course, principal. let's go. Jadi menurut gue itu What kind of kayak gimana sih? gini loh, gue ngelihat masa remaja terutama anak-anak sekarang sebetulnya dari zaman dulu ya, yang paling apa namanya mudah atau rentan mendapatkan masalah dalam mental health itu kan saat kita ada perubahan hormon dan segala macam ya, puberty dan itu ya. Yes. Mereka struggling sekali dan pasti mereka butuh guidance lah gitu. Tapi kan guidance itu kan gak semua orang seberuntung orang-orang lainnya untuk mendapatkan guidance itu dari mungkin orang tua atau pengasuhnya yang lain atau dari sekolah dan lain sebagainya. Nah, gue pengen bangun youth center itu tuh, this is again my big dream gitu ya. Gue aminin Ren. Amin. Bahkan kalau bisa kita kolaborasi loh Ren. Ayo banget Harus gitu kan. dong. Gimana? Jadi gue pengen mereka itu ngerasa punya tempat gitu loh. Punya Ada fasilitas, tempat, ada wadah ya. ada wadah untuk mereka tuh I know where to go when I feel lost gitu loh. Karena itu yang gue rasain sebenarnya. Apalagi zaman gue kan sebetulnya Gen X terakhir ya, penutup ya 80 Iya, kan lo ya. silenial loh. Iya Ya, kan X tapi awal-awal. udah ke milenial Betul. gitu. Nah pada saat itu kan kita kan lebih mengeksplor. Ya kita nggak diadain ada fasilitas ini gitu. Kalau kita nggak cari kita nggak dapet gitu kan. Nah sekarang tuh gue pengen ayo lo kalau misalnya butuh terutama tentang mental health ya. Kalau butuh kayak misalnya edukasi, lo butuh bimbingan, lo mungkin sesimpel deh putus sama pacar lo yang pertama misalnya gitu ya. Supaya mereka nggak terjerumus ke dalam hubungan-hubungan yang nggak sehat lagi, mereka kan butuh untuk diedukasi gitu ya, dikuatkan. Mungkin pada saat itu mereka juga punya perasaan yang sama kayak gue tuh, minder misalnya gitu ya. Terus udah gitu mungkin ada yang butuh validasi dari orang lain sehingga mereka cari deh itu kemana, rasa kasih sayang kayak atau misalnya rasa harga diri kayak gue dihargai sama siapa. Nah itu kan sebetulnya masa-masa rentan di mana ketika kita tidak bisa mengambil jalan atau mengambil keputusan yang benar nih di remaja, kemungkinan itu kan jadi masalah di adulthood kan gitu. Iya. Jadi itu bagian dari prevention sih sebenarnya. Karena childhood trauma itu biang kerok sih menurut gue. Dia akan balik lagi untuk ngasih lesson sampai lo bisa bener-bener Betul. belajar dan lulus dari pelajaran itu. Kalau untuk psikologi seputar juvenile delinquency, gue sih yang Nah, ternyata kayaknya kita seumuran nih. karena gue waktu itu istilah juvenile delinquency gara-gara gue ngundang dulu penyiar Prambors namanya Angga ya, Arlingga Panega. Terus dia dulu ngambil psikologi juga, dia kenal nyokap gue juga. Dan di situ dia kenal istilah juvenile delinquency. Dan menurut gue oh my god, gue sangat akrab dengan juvenile delinquency, berarti alias kenakalan remaja. Ya. Karena dulu gue tumbuh di Prambors ya, jadi dari gue kuliah tuh gue diserahin di Prambors, itu isinya juvenile delinquency semua. Lo mau pilih yang mana tuh ada, cuma semuanya responsible ya. Maksudnya semuanya bertanggung jawab, maksudnya nggak sampai yang lost. Ya kalaupun lost banget tetap aja apa ya masih bisa lulus deh, lolos gitu dari situasi itu gitu. Cuma di situ gue belajar banyak jenis-jenis juvenile delinquency, karena kalau dari lingkungan akademis mostly mirip-mirip lah gitu, karena kan lingkungan ya, nama juga lingkungan pendidikan, terus keluarganya ya kurang lebih mirip-mirip lah, karena kan waktu itu gue kebetulan SMA swasta, jadi ketaker kan tuh ya kira-kira background keluarga kayak gimana. Terus nah pas kuliah sih emang variatif banget sih teman-temannya, cuma tetap aja kalau udah kita ngegeng kan pasti tuh yang latar belakangnya kurang lebih mirip-mirip lah, satu sosialnya tuh mirip-mirip lah gitu. Nah begitu di lingkungan kerja itu lebih variatif lagi kan, dan kebetulan itu pas masih muda dan radio anak muda pula. Jadi gue tahu banget if you wanna talk about your juvenile delinquency atau bikin pengakuan gitu ya, oke, kasih tahu kita. Yes. Jadi itu impian ya, amin, moga-moga jadi kenyataan, karena menurut gue anak muda butuh banget sih, karena kita pernah muda kan, dan yang gue tahu puberty itu sistem limbik kita berubah ya Rena, jadi sistem otak yang mengatur emosi itu berubah juga kan. Iya dong. Jadi dan di situ proses ngerekam emosinya tuh kayak pure banget, karena gue waktu itu dapet beberapa lagu lah zaman gue SMA
zaman gue lagi happy-happynya baru pertama kali masuk SMA dengan lingkungan baru, dengan kegiatan yang seru. Pas lagi denger lagu itu, begitu udah di umur sekarang lagi penuh duka cita. Tahun lalu sih terutama lagi Great Depression lah bisa dibilang ya, gue grieving-nya total, terus gue juga lagi stres segala macem. Nggak sengaja denger lagu itu lagi gitu kan, gue langsung kebawa lagi emosi bahagia. Dan di situ gue kayak ngerasa pernah lo ndak lo tuh sebahagia ini. Bukan hal yang mustahil, lo bisa ngerasainnya bahkan lebih baik lagi, dan itu gue praktekin dan ya udah here I am Yes. gitu. I'm so proud of you, Anda. Aduh thank you banget You've been Iren, gue through juga so proud of much. you. Thank you. Apalagi dengan big dream lo itu yang kayak align banget nih. Semoga ya kita saling mengamini ya. Amin, amin. Terakhir nih, nggak terakhir sih ya, 3 terakhir lah. Healing quote favorit lo apa Ren? Boleh dari lirik lagu, boleh dari kayak buku bacaan lo. Yang pasti kalau ada quote itu tuh lo kayak heal aja gitu rasanya. Sebenarnya gini sih, bukan quote sih ya, kayak gue tuh selalu punya kepercayaan everybody deserve their own happiness gitu ya. Kenapa gue bilang their own happiness? Because the definition of happy itu orang-orang tuh boleh mendefinisikan happy itu buat mereka sendiri tuh apa. My happiness is not necessarily your happiness, karena definisi happiness kita beda. Makanya gue dengan adanya kalimat itu gue ngerasa ya my happiness is my own responsibility, karena gue yang mendefinisikan dan gue yang bertanggung jawab apakah gue akan nyampe ke happiness itu atau enggak gitu. Oke. Terus ini udah hampir terakhir lagi nih ya, yang mau lo sampein untuk anak muda. Kan lo aware banget nih kayak sama anak muda gitu ya. Padahal lo sebenarnya psikolog klinis dewasa ya. Iya, dewasa. Anak muda tuh belum dewasa loh. Nggak apa-apa. Berarti mungkin lo mau melebarkan spektrum lo, selain dewasa kayaknya ke remaja, lama-lama ke anak-anak, lama-lama ke lansia, lama-lama ke anak bayi. Sebenarnya kalau misalnya remaja itu kan ibaratnya pesawat mau take off nih gitu ya kan. Jadi kalau misalnya ada yang butuh bantuan untuk supaya take off-nya tuh mulus gitu ya kan, lebih prepare dan lain sebagainya. Ya jangan takut deh ke psikolog gitu ya. Bukan harus gue, tapi ya cerita deh apa sih yang kira-kira challenging buat lo sampai saat ini, yang mungkin lo udah coba ini, coba itu, tapi kok kayaknya belum berhasil juga. Gue kok belum merasa nyaman sama diri gue sendiri, and that's okay gitu. Tetapi jangan never quit on yourself. Never quit on yourself. Tuh, itu bagus banget sih. Jangan pernah, apalagi sampai ada suicidal thought, itu jangan. Kita tuh udah dapat kesempatan hidup tuh udah susah banget ya kan, melawan jutaan sperma lain. Berarti itu so special ya kan? So special sampai akhirnya udah dapat kesempatan hidup dan kita nggak tahu sampai kapan juga. Jadi selama masih ada waktu, pakai deh sebaik-baiknya. Dan ingat, you're not alone. Ada gue, ada Iren, dan ada miliaran manusia lainnya di dunia ini. So you're not literally alone. Di atas langit ada langit, di bawah tanah masih ada tanah. ada lapisan-lapisan lain lah gitu. Jadi jangan anggap lo tuh yang paling terpuruk dan sampai ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Enggak banget. Silakan hubungi hotline ini. Iya. Oke, terus kalau yang lagi baru mulai perjalanan healing nih, kayak baru aware, oke, gue juga ada kesehatan mental yang perlu gue nourish, gue nurture. Apa yang mau lo sampein, Ren? Sebenarnya gini, perjalanan healing itu work within your own pace. Ya lo jangan membandingkan dengan healingnya orang lain yang kok kayaknya dia gampang banget sih kayak begini. Jangan pernah bandingin. Ya ingat, gue itu dari yang super minder itu mengawali perjalanan gue itu dengan latihan senyum. Yang lo komentari, oh my god itu kan gampang banget buat gue gitu. Makanya gue bilang buat lo. Ngakak mulu malah. Jadi jangan memandang orang lain itu sebagai tolak ukurnya kita gitu loh. Jadi awali perjalanan healing lo itu dengan identifikasi dulu dan jalanin satu persatu. Dan jangan juga lo baik sama orang lain tapi gak baik sama diri lo sendiri. Artinya sama orang lain lo tuh gak apa-apa lagi, kalau misalnya lo mau mulai dari situ gak apa-apa. Tapi sama diri lo sendiri yang kayak, masa lo kayak gini aja gak bisa sih gitu. Kadang-kadang kita kan
dalam self talk-nya yang negatif kita tuh Iya. malah menjatuhkan diri sendiri Yes. gitu ya. Nah jangan kayak gitu. Jadi menurut gue sampai dimanapun saat ini perjalanan healing kalian itu ya kalian yang tahu mana sih yang membuat gue nyaman. Oke. Gitu. You choose your own weapon, you choose your own path. Only you can decide what's best for you. Yes. Jadi pede aja, say. Betul. Oke, terakhir banget, lo nourishing your inner child nggak? Iya banget. Dengan Karena gini, kalau dulu gue itu menyadari, nah inget, jadi dari sadar dulu. What's your inner child needs gitu ya. Karena itu beda-beda. Mungkin ada banyak, tapi bagian mana dulu yang mau lo benahi nih gitu. Kalau dulu gue selalu diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Takut semuanya gak baik-baik aja. Takut ada sesuatu yang buruk yang terjadi. Misalnya takut gue gak bisa dan sebagainya. Jadi sekarang gue ya tadi ya kalau lo bilang manifesting itu mungkin gue ada kata-kata positif buat diri gue sendiri because I know I deserve it gitu ya. Gue kayak ngerasa ya hey Renita atau Iren gitu ya, everything is going to be okay, I'm so proud of you. Oh, gitu ya. you create your own mantra ya. Exactly. Oke, wow, thank you banget nih Iren, gue seneng banget ngobrol sama lo. Thank you so much Sama-sama. waktunya. Di sela-sela kesibukan ya kan, walaupun rumahnya jauh dari tempat syuting, tapi dia bela-belain sampai charter supir seharian demi datang ke podcast Anthem. Moga-moga bisa kolaborasi karena Amin. gue juga ada interest ke anak muda, which is itu nyokap gue juga dulu ada interest anak muda. Dan gue juga lahir dari radio anak muda lama, sampai gue udah punya anak 2 juga gue masih balik lagi ke siaran radio anak muda gitu. Dan Andari and the Theater of the Mind ini juga, the Theater of the Mind tuh adalah istilah ketika lo dengerin radio and then your mind tuh berimajinasi. Jadi gue mau bawa akar gue tuh sampai kemanapun gue pergi gitu kan. Dan semoga bisa bermanfaat sih ya konten-konten yang gue share ini, termasuk ketika gue undang psikolog cantik kita ini Renita Purwito. So thank you so much. Moga-moga nanti gue undang lagi ya Ren ya. Yes. Pakai pasiennya dong nanti ya kan, kita interogasi, Kita bedah dia sampai dia sembuh tuh. Oh gila, bikin healing center is also my dreams ya, apalagi healing anthem, healing center for youth yang ganteng-ganteng. Enggak ya? Gue sampai speechless ngeliat lo. Syaratnya kalau mau sekolah sama Miss Andari gimana? 1 lo harus ganteng ya. Yang kedua lo harus di bawah 30 tahun deh. Sumpah Andari ini ya energinya tuh blew my mind. Beneran deh. Kayak karena gue tuh super introvert banget gitu ya kan. Which gue kayak misalnya ngeliat orang se-extravert lo tuh, kalau dulu mungkin gue takut nggak? Lo takut ya? Takut gue ngeliat makhluk-makhluk kayak lo tuh gitu kan. Nah tuh. Tapi sekarang gue udah chill gitu kan. Udah chill gitu dong, makanya udah cocok logi nih kita. I'm so happy to be here Anda. Thank you for inviting me. Aduh, thank you so much for being here. Gue juga happy banget akhirnya bisa tahu ternyata psikolog kayak Iren dia tuh juga butuh psikolog gitu loh. Yes. Thank you so much all for watching. Kalau mau ada komen, mau ada apa ya, sharing-sharing tentang your healing anthem atau cerita tentang healing journey lo, atau lo mau cerita tentang permasalahan lo gitu kan yang terkait your juvenile delinquency atau mungkin anxiety, depression atau mungkin panic attack, silakan share di kolom di bawah. Thank you all so much for watching. Thank you Iren. Irena pamit, kalau gitu Andari juga pamit. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye. Ketengaren. Bye.